Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami Tanah Elektronik di channel yang sama. Kali ini kita mendapat sebuah servisan TV TCL dan kita juga mendapat seorang tamu yang bernama si Kuning yang di sebelah sana. Tamu istimewa, dan juga bersama kita di sini calon-calon teknisi dari SMK swasta Nusantara si Borong-Borong yang pakai warna putih, si David Sianipar, yang di tengah si Ewin Silaban, dan yang terakhir Owen Sihombing. Jadi ketika orang ini nanti akan menjadi generasi bangsa kita untuk ahli-ahli IT. Semoga nanti mereka bisa berhasil. Jadi kita lanjut ke topik utama. Kali ini kita mendapat sebuah servisan TV LED TCL 29 inch dengan kerusakan awal, kata pemiliknya ini di sambar petir. Jadi lampu indikator menjadi kedip-kedip dan belum kita periksa apakah kira-kira kerusakan yang ada di dalam. Kita tes dulu. Jadi ini teman-teman, lampu indikator kedip-kedip. Jadi yang pertama sekali nanti kita bongkar dulu casing TV ini untuk memastikan tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian apakah normal atau terjadi beberapa kerusakan. Jadi ikuti terus tutorial ini sampai selesai. Oke, kita buka casing TV ini. Kita buka casingnya untuk memastikan yang bisa saja drop. Oke, kita lakukan dulu pengukuran. Jadi kami di sini teman-teman memakai sebuah ammeter analog yang masih jadul. Ini sudah tua. Sebenarnya dari tampilannya tidak layak pakai lagi. Probe hitam kita tekan di bagian negatif, dan tegangan ini ternyata memang tegangan yang ada di ammeter tidak stabil, dia denyut-denyut. Dan juga tegangan lainnya kita lihat tetap dia ada denyut-denyut. Jadi biasanya teman-teman, ini kerusakan tidak terlalu rumit menurut kami karena sudah sering kita kerjakan seperti ini. Jadi mengapa tegangan yang ada di sekunder ini terjadi tidak atau tidak stabil? Biasanya yang rusak itu terjadi di bagian primer, karena tegangan yang ada di primer kalau bermasalah dia, maka tegangan yang ada di primer akan ditransferkan ke sekunder. Artinya kalau tegangan yang ada di primer denyut-denyut, maka tegangan yang dihasilkan oleh sekunder juga akan lebih denyut daripada tegangan yang ada di primer. Jadi sekarang teman-teman, kita ukur dulu, kita buktikan apakah tegangan yang ada di primer ini memang benar-benar dia denyut. Kalau memang dia nanti tidak ada denyut di sini, berarti kemungkinan besar ada dioda yang konslet.
Tetapi kalau di primer memang denyut, berarti di bagian sekunder ini tidak ada masalah. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada di primer. Nah, jadi kita pastikan dulu apakah ada tegangan atau keluaran dari MOSFET ini, MOSFET regulator. Apakah tegangannya dari drain untuk menuju switching ini denyut. Nah, kalau dia denyut berarti kita hanya mengganti MOSFET yang ini, yang kecil. Ini MOSFET kecil. Jadi MOSFET ini, yang kecil ini sudah diperkecil dari MOSFET biasanya. Ya, lebih kecil dari MOSFET regulator biasanya, karena di TV tabung itu seperti ini teman-teman. MOSFET yang ada di STR di TV tabung itu lebih besar, tetapi sekarang yang ada di ini LED itu sudah kecil. Biasanya TV-TV merek Cina biasanya dibuat lebih kecil dan lebih simple, tetapi kalau merek Proton atau merek-merek yang biasa kita pakai itu masih memakai MOSFET yang agak besar. Jadi sekarang teman-teman kita ukur dulu tegangan yang keluar dari drain. Kalau tegangan yang drain ini denyut-denyut, berarti kerusakan sudah terjadi di MOSFET. Oke teman-teman, sudah saya colokkan. Kita ukur dulu. Dan harus hati-hati karena ini bagian yang hot atau sudah tergolong dia tegangan tinggi. Jadi ini teman-teman, kalau kita perhatikan sekilas tidak ada denyut-denyut dari tegangan drain, karena saya menggunakan skala 1000. Kita turunkan. Ini teman-teman, tolong dulu kamera didekatkan ke jarum. Ternyata ada denyut-denyut, tapi hampir tidak terlihat oleh mata. Ini teman-teman. Jadi tegangan yang keluar atau tegangan yang di bagian sekunder itu disebabkan oleh tegangan yang denyut keluar dari bagian primer. Jadi kita hanya mengganti MOSFET yang kecil ini. Biasanya setelah pergantian TV ini sudah berjalan dengan normal. Jadi di sini teman-teman, kami sudah menyediakan sebuah gacung untuk televisi 21 inch. Ini untuk 21 inch. Karena MOSFET yang seperti ini di tempat kita, di daerah kami ini agak sulit untuk didapat. Jadi tidak mungkin kita mencari, dan itu tidak mungkin dapat lagi. Jadi kita buat alternatif untuk mengganti rangkaian primer dengan menggunakan sebuah gacung. Oke, yang pertama sekali teman-teman, untuk pemasangan gacung di TV LED, kita harus mencabut MOSFET ini, kita buang, karena ini tidak dipakai lagi. Jadi kita langsung cabut dulu. Karena peralatan kami masih minim, jadi saya harus menggunakan dua buah solder untuk mencabut. Oke. Jadi kita ukur dulu ini teman-teman, apakah memang MOSFET ini yang rusak atau tidak. Jadi kita kasih dulu untuk teman kita si Owen untuk melakukan pengukuran. Kalau nanti masih bagus, bisa kita pasang. Tetapi biasanya TV seperti ini diukur memang dia bagus, tapi setelah dilalui arus listrik dia akan
hang seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik langsung kita ganti dengan yang baru. Oke, rusak mungkin tadi karena ada semburan api yang kecil, jadi ini langsung putus dia, lebih parah. Jadi kita ganti langsung dengan menggunakan sebuah gacun. Jadi sangat gampang teman-teman. Ini kabel warna merah kita sambungkan langsung ke drain atau bekas cabutan drain dari MOSFET yang tadi. Kita sambungkan ke drain. Ini teman-teman, ini drainnya warna merah. Kemudian warna hitam ini kita sambungkan langsung ke negatif utama dari rangkaian primer, atau bisa langsung kita sambung ke kaki elko besar di bagian ini, ke negatifnya. Kita sambungkan langsung. Oke, jadi teman-teman, setelah melakukan penyambungan kedua kabel ini, biasanya rangkaian ini langsung bekerja. Tetapi kalau kita tidak memakai kabel warna biru, biasanya tegangan kurang stabil dan bisa berakibat fatal. Jadi supaya tegangan ini stabil dan TV ini bisa dipakai untuk jangka lama, saya biasanya menggunakan kabel warna biru. Jadi teman-teman, kabel warna biru kita sambungkan ke kaki 4 dari optocoupler. Jadi ini kaki 1 yang ada tanda titik, kaki 2, kaki 3, dan kaki 4. Jadi kita hanya mengopen kaki 4, kemudian kita sambungkan kaki kabel warna biru, dan kaki 3 itu langsung disambungkan dia ke bagian negatif. Jadi kita periksa dulu apakah kaki 3 masih langsung tersambung dia ke bagian negatif atau tidak. Oke, kita ukur kaki 3 atau solderan yang menuju ke kaki 3, apakah dia langsung masuk ke negatif. Oke, langsung masuk teman-teman. Jadi kaki 3 tidak usah lagi di open, hanya kaki 4. Kaki 4 ini berfungsi sebagai feedback atau mengatur kestabilan tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian sekunder. Jadi itu aman teman-teman, tidak lagi masalah kalau kita pakai kabel warna biru. Oke, kita sambungkan langsung teman-teman kaki
ke kaki warna biru, disambungkan ke kaki 4. Oke, sekarang kita coba lagi. Tetapi teman-teman jangan lupa untuk selalu memasang lampu pijar di sini, atau yang berfungsi sebagai lampu dop, sebagai ganti dari sekring. Kita sambungkan langsung dia ke sekring. Oke teman-teman, setelah kita pasang gacung, jadi tripod yang di sebelah sini kita geser hanya sedikit saja, hanya beberapa mili, tidak usah sampai kandas atau sampai ke tengah, karena kabel warna biru ini sudah mengatur tegangan yang dibutuhkan. Jadi setelan dari tegangan yang digunakan di sini bukan dari sini lagi, tetapi menggunakan kabel warna biru, jadi tidak ribet lagi teman-teman. Kita pasang sebuah lampu pijar sebagai pengganti sekring. Ini kita cabut dulu lampu pijar yang kita pasang. Oke, cukup satu kita open. Kemudian lampu pijar ini kita masukkan sebagai pengganti sekring. Jadi lampu sekring ini teman-teman bertujuan untuk meredam kesalahan pasang, atau juga mana tahu ada komponen-komponen yang masih rusak di bagian regulator. Jadi kalau lampu ini menyala terang dan tidak redup, berarti kita harus memeriksa dengan regulator lagi. Tapi kalau lampu ini menyala sebentar langsung redup, berarti regulator sudah nyaman. Atau lampu pijar tidak menyala sama sekali, tetapi regulator berjalan, itu juga sudah normal teman-teman. Oke, di sini teman-teman sudah kita buat pengganjal supaya tidak terjadi nanti korsleting di bagian power supply. Waktunya untuk mencek tegangan apakah sudah normal atau tidak, dan mudah-mudahan tegangan ini teman-teman sudah normal. Oke. Ada suara yang mengatakan Pak, dan itu yang bernama si Owen. Oke, sudah saya cok teman-teman, lampu pijar tidak menyala sama sekali. Bukan berarti tegangan tidak masuk ke rangkaian. Kita pastikan dulu apakah tegangan sudah normal atau memang benar tidak masuk. Ini supaya lebih jelas, ampermeter akan saya taruh di sini. Kita ukur dulu tegangan, kita ukur dulu secara acak. Tegangan sekitar kurang lebih 8 volt sudah keluar dan tidak denyut lagi. Sekarang kita ukur dulu tegangan 5 volt. Maaf, tegangan yang lain kita pastikan dulu apakah sudah normal atau tidak denyut lagi. Itu pengukuran tegangan yang ada di ampermeter tidak denyut lagi. Oke, kita cari dulu tegangan 3,3 volt. 3,3 volt.
Ini teman-teman, ada tegangan 5 volt di sini, ada tegangan 5 volt, dan juga ada tegangan 3,3 volt. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah tegangan ini sudah normal atau masih berdenyut. Kita buat ke posisi kali 10. Ini kita ukur dulu yang pertama, yang 5 volt. Oke. Apometer sudah menunjukkan kurang lebih 5 volt, sudah normal. Yang 3,3 volt di sini. .3 volt. Oke, pas teman-teman. Di sana sudah ada pas, dia 3,3 volt, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya rangkaian ini sudah berhasil, sudah normal, tinggal hanya merapikan. Di sini kita membuat pendingin untuk gacun supaya TV ini nanti bisa dipakai untuk jangka lama. Jadi teman-teman, kita usahakan yang terbaik untuk konsumen kita atau untuk pasien kita. Jadi kita buat yang terbaik. Datang mobil ini Owen. Oke, setelah kita rapikan teman-teman, jadi gacun ini menjadi seperti ini. Jadi kita hanya melengketkan supaya gacun ini nanti posisinya akan aman. Jadi kita tinggal menutup casing. Oke teman-teman, kita hanya menutup bagian casing. Mudah-mudahan nanti ini sudah berhasil. Mudah-mudahan teman-teman sudah berhasil. Oke teman-teman, saatnya kita untuk mentes apakah TV ini sudah bisa berjalan dengan normal. Mudah-mudahan karena tegangan tadi yang sudah kita ukur tidak ada masalah lagi. Kita coba dulu. Oke, lampu generator sudah menyala, tidak berkedip lagi. Oke, dan selesai sudah pekerjaan kita. TV sudah berjalan dengan normal, tidak ada masalah lagi. Jadi sekian teman-teman video tutorial untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan share video kami supaya kami tetap semangat untuk mengupdate video-video terbaru selanjutnya. Oke, see you next time. Thank you.